Nyalakan lampu. Oke, nyalakan lampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Dwi Prasetyo, NIM 112 dari kelas 5A2. Pada hari ini saya mau mempresentasikan sebuah user interface dari aplikasi yang saya buat untuk tugas mata kuliah praktikum rekayasa perangkat lunak dengan dosen kampus saya, yaitu Ibu Adi Evianti. Sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak memakai aplikasi yang Ibu rekomendasikan, yaitu Figma, karena mengingat tugas ini durasinya sangat pendek, serta saya belum pernah mencoba menggunakan Figma sama sekali. Jadi saya hanya menggunakan desain user interface yang telah saya desain di Corel. Aplikasi yang saya buat ini yaitu bernama Vizel. Latar belakang dari saya membuat aplikasi ini adalah keresahan saya terhadap pihak kepolisian Republik Indonesia dalam menangani kasus yang selama ini kita tahu bahwa mereka itu kurang transparansi dan kita juga dibatasi aksesnya. Dengan aplikasi Vizel ini saya juga berharap masyarakat dan kepolisian itu bisa kerjasama dalam menumpas kejahatan. Baik, ini adalah menu awal ketika kita membuka aplikasi Vizel, yaitu menu halaman login. Di sini saya memilih menaruh logo Vizel, yaitu F di sebelah tengah atas, dan ini adalah kata welcome to Vizel. Vizel nama aplikasinya saya. Lalu di sini ada form untuk memasukkan nomor ponsel atau email atau NIK milik user. Dan ini adalah form untuk memasukkan password, lalu ini button untuk login. Bagi seorang user yang belum mendaftar, bisa memencet tombol sign up sebelah sini. Atau kita juga bisa memasuki aplikasi ini tanpa login, yaitu sebagai quest. Tapi quest di sini aksesnya sangat terbatas. Jadi saya bagi user itu menjadi beberapa bagian. Untuk user yang telah memiliki email dan password, saya bagi menjadi dua, yaitu ada victim dan hunter. Victim sendiri adalah seorang user aplikasi Vizel yang menjadi korban dalam kasusnya. Jadi dia itu adalah orang yang telah mengalami korban penipuan, lalu dia menguploadkan data-datanya ke dalam aplikasi Vizel, lalu mentransferkan sejumlah uang untuk hadiah. Itu dia disebut dengan victim. Sedangkan hunter itu adalah orang yang membantu victim untuk mencari suspek. Suspek di sini adalah orang yang dicari. Jadi hunter ini membantu mencari suspek untuk bisa ditemukan dan nanti akan mendapatkan reward. Akan tetapi case di sini tidak bisa memiliki role baik victim maupun hunter. Case di sini hanya bisa untuk melihat kasusnya saja, melihat orangnya. Mungkin juga membantu menyebarluaskan informasi tentang orang, kehilangan orang, ataupun yang lain. Oh iya, Vizel sendiri ini saya buat adalah untuk mencari orang-orang yang hilang. Karena moto Vizel sendiri adalah people finder dan bounty hunter. People finder sendiri adalah membantu untuk victim atau korban penipuan atau mungkin orang tua yang pikun atau kemana lupa jalan kaki kan sulit kalau mau menemukan. Nah, itu bisa melalui aplikasi Vizel ini. Sedangkan untuk yang bounty hunter adalah untuk ketika kita membutuhkan reward atau hadiah, kita bisa mengupload sebuah clue atau kita juga bisa claim phone suspek di area kita atau yang kita temukan. Bagi user yang mengalami lupa password bisa tombol forget password di bawah ini. Kita lanjut ke UI selanjutnya.
Di sini adalah halaman utama setelah kita memasukkan username dan password. Di sini pada bagian atas masih ada nama aplikasinya yaitu Bizzle, dan ini adalah semacam saldo atau uang e-money yang kita dapat ketika kita mengupload clue atau klaim phone terhadap suspek. Ini posisinya kita sebagai hunter ya. Di sini ada profil kita, lalu ini ada badge. Nah, untuk mendapatkan badge ini kita harus memperbanyak untuk mencari-cari kasus dan mengupload clue. Nanti badge ini ada tingkat-tingkatannya, ada level-levelnya. Semakin sering kita membantu victim dalam memecahkan kasus, semakin tinggi juga level kita. Semakin tinggi level kita, ketika kita mengupload kasus juga akan lebih memudahkan victim karena kita setidaknya sudah punya nama, sudah punya level yang tinggi. Di menu atas ini saya kasih 3 menu, yaitu Discover, Run, dan Chat. Discover sendiri ini adalah sebuah menu di mana kita bisa mencari suspek berdasarkan labelnya. Kalau Run, kita bisa mencari suspek berdasarkan lokasinya, sedangkan Chat kita bisa menggunakan chat ini untuk berkomunikasi dengan hunter, dan ini adalah posisi kita sebagai victim juga. Chat ini juga bisa kita buat untuk berkomunikasi dengan admin. Lalu di sini adalah search for people info, kita bisa cari orang misalnya dengan nama atau dengan filter-filter tertentu melalui ini. Lalu di bawah sini terdapat sebuah foto, lalu ada labelnya, foto, nama, dan ada reward, ada bounty-nya berapa, ada korbannya siapa. Nah, di sini ini terpampang foto pelaku kejahatannya, dan ini adalah labelnya. Akan tetapi kalau bukan crime suspect atau bukan pelaku kejahatan, nanti akan berlabel kuning. Dan di sini adalah nama pelaku tersebut, dan ini adalah reward yang akan diberikan oleh si victim ini, yaitu di sini saya memberi contohkan Hana. Dan rewardnya ini nanti akan dibagi merata bagi siapapun yang mengupload clue-nya atau mengklaim font di aplikasi ini. Dan bounty ini adalah yang kita dapatkan ketika kasus ini sudah berhasil dipecahkan untuk menambahkan level profil kita. Nah, ini adalah status case-nya, kapan dibukanya, total clue-nya ada berapa, dan clue terakhirnya itu posisinya di mana. Itu kita memudahkan apabila kita melihat clue terakhir ini di dekat rumah saya misalnya gitu, kita bisa bantu cari orangnya. Misalnya kita ketemu nih ada orangnya, kita bisa ngupload clue-nya juga, bantu si victim. Nah, ini kalau misal kita merasa sudah menemukan, kita bisa melalui menu find ini ya. Nanti kita coba untuk yang di bawah ini ada 5 menu lagi, yaitu notification, clue, blast, case, dan history. Ini adalah menu yang khusus untuk victim atau kita yang sebagai korban untuk mengupload sebuah kasus. Di sini ada tombol plus, ini kita untuk mengupload clue evidence, bukti-bukti ketika kita menjadi korban penipuan. Lalu ini case, kasus-kasus apa saja yang sudah kita upload, dan ini history adalah kasus-kasus yang sudah terselesaikan. Sedangkan clue di sini adalah apabila seorang hunter telah memberikan clue, kita harus memverifikasi clue itu tersebut melalui menu ini agar nantinya bisa terupload ke dalam aplikasi tersebut, ke dalam case. Lalu notification ini akan muncul apabila ada hunter yang menemukan suspek yang dicari, lalu akan muncul melalui notifikasi ini. Ya, kita lanjut. Apabila kita memencet menu find, akan ambil demikian. Apabila kita menemukan find tadi, kita akan dihadirkan sebuah penjelasan lebih lanjut ya.
soal clue-cluenya dan ciri-ciri dari si suspek itu sendiri. Namanya siapa, terus labelnya apa, terus case-nya apa, jadi telah melakukan kejahatan apa nanti terdapat di sini sesuai dengan apa yang diupload oleh si victim tadi. Lalu tingginya berapa, rambutnya warna apa, usianya berapa. Nah, ini nanti akan terdapat di sini. Misal kita ini ada semacam hunter yang telah mengupload clue yang pertama, yaitu clue pertamanya pelaku memiliki motor dengan plat nomor ini. Nah, di sini ada view evidence. View evidence di sini kita bisa melihat bukti-bukti yang dihadirkan oleh saudara Ahmad Rozikin ini apa. Lalu ini terdapat juga verified by victim, artinya diverifikasi oleh si korban ini sendiri. Artinya clue ini benar-benar bisa dipercaya. Selanjutnya ada clue kedua, misalnya ini oleh siapa yang upload clue-nya dan statusnya si pengupload clue ini sebagai apa, si hunter ini. Lalu sama ini juga verified by victim. Lalu kita juga bisa melihat bukti-buktinya apa. Setelah kita merasa menemukan pelaku tersebut, kita juga bisa mengklaim fine di sini. Kalau kita mengklaim fine, kita harus kalau ini itu seorang pelaku kejahatan, maka jika kalian klaim fine di sini, maka akan menelpon kantor kepolisian terdekat. Tapi apabila ini statusnya orang hilang, statusnya keluarga dekat, maka klaim fine ini akan menghubungkan kita dengan si victimnya secara langsung. Kalau pelaku kejahatan, saya rasa tidak bisa langsung ke victim, soalnya ini kan pelaku kejahatan, jadi harus diselesaikan ke kepolisian. Ya, kita lanjut. Di sini ada menu around. Around di sini kita juga bisa mencari lokasi, misalnya lokasi rumah kita di mana, atau lokasi tertentu. Kita juga bisa menandai lokasi rumah kita, misalnya nanti di aplikasi ini bisa men-scan apakah ada kasus di sekitar kita atau clue yang diupload terakhir oleh hunter dan clue tersebut lokasinya berada di dekat area kita. Jadi kita misalkan di area sini ya, itu ada 2 case. Nah, si ini sama ini. Jadi ini lebih memudahkan hunter dalam mencari kasus. Misalnya ada clue baru dari kasus ini. Ternyata areanya jauh dari rumah kita. Kita tidak bisa membantu apa-apa kan? Jadi kita juga bisa memfilter lokasi case-case tersebut menjadi lebih dekat dengan kita supaya lebih membantu gitu. Oh ya, dalam evidence-nya ketika kita mengupload clue itu juga terdapat semacam titik poin atau lokasi di mana lokasi tersebut menandakan kapan terakhir suspek tersebut terlihat. Jadi lebih memudahkan hunter-hunter lainnya untuk mendapatkan si suspek tersebut. Ya, mungkin begitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila desainnya masih begini adanya, karena ya begitulah, saya belum bisa memakai Figma. Kalau di Figma kan bisa dipencet-pencet, kalau di Corel masih belum. Ya mungkin selanjutnya akan saya mencoba memakai Figma. Terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.